ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Halo Sobat KUKM, sesuai dengan pidato Bapak Jokowi pada acara launching Core Value dan Employer Value Proposition ASN pada tanggal 27 Juli 2021, beliau menyebutkan tentang Core Values. Namun, tahukah kalian mengenai Core Values itu sendiri? Berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Core Values atau nilai dasar merupakan sari dari nilai-nilai dasar ASN yang menjadi pedoman penguatan budaya kerja. Dan sesuai dengan Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 20 Tahun 2021, Core Value ASN terdiri dari 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif atau disingkat berakhlak. Lebih rinci lagi sesuai dengan pasal 1 ayat 4 dalam Permenkop nomor 9 tahun 2022, kode etik dan kode perilaku adalah pedoman sikap, tindakan dan tingkah laku bagi ASN kementerian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN kementerian. Nilai dasar yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Memiliki arti bahwa ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui perilaku. 1. Aktif menyampaikan informasi publik. 2. Tanggap pengaduan. 3. Mengutamakan produk koperasi dan UMKM. 4. Tidak mempersulit pengembangan koperasi dan UMKM. 5. Tidak menyebarkan hoax. 6. Tidak melakukan pungli. 7. Bersikap ramah, sopan, dan santun terhadap setiap orang. 8. Tanggap memberikan solusi dan tidak menyalahkan pihak lain. 9. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mitra, dan instansi lain. 10. Terbuka menerima masukan dan keluhan. 11. Ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan. Nilai yang kedua, akuntabel, memiliki arti bahwa setiap ASN harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Hal tersebut diwujudkan dengan perilaku. 1. Fokus terhadap tugas dan fungsi. 2. Menerapkan PK dan SKP, serta mematuhi aturan organisasi secara jujur dan bertanggung jawab. 3. Tidak memanipulasi nota dinas. 4. Menjaga kerapihan diri dan disiplin menggunakan seragam kerja dan atribut kedinasan. 5. Transparan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran. 6. Menyampaikan laporan harta kekayaan. 7. Menjaga dan merawat fasilitas jabatan atau kantor. 8. Tidak menggunakan fasilitas jabatan atau kantor untuk kepentingan pribadi. 9. Tidak mengalihkan fasilitas kendaraan dinas kepada pihak lain yang tidak berhak. 10. Tidak memanipulasi penggunaan dan atau pemeliharaan BMN. 11. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang ketiga, kompeten. Memiliki arti bahwa setiap ASN harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. ASN dapat melakukan dengan perilaku. 1. Melaksanakan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi. 2. Menerapkan standar kompetensi jabatan. 3. Bersedia menjadi mentor bagi pegawai lain. 4. Berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan pegawai lain. 5. Tidak menjatuhkan kepercayaan diri pegawai lain yang sedang belajar. 6. Mematuhi standar kerja organisasi. 7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas. 8. Tidak mengakui hasil kerja orang lain. Keempat adalah harmonis, yang bermakna bahwa setiap ASN harus saling peduli dan menghargai perbedaan, yang dapat diwujudkan dengan perilaku. 1. Menerima perbedaan dan melengkapi kekurangan setiap pegawai. 2. Tidak merendahkan latar belakang pendidikan, keluarga, dan sara. 3. Menolong rekan kerja yang mengalami musibah tanpa pamrih. 4. Tidak membuat kegaduhan di lingkungan kerja.
5. Menjaga lingkungan kerja tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman. 6. Tidak memprovokasi antar pegawai. 7. Tidak melakukan fair dengan rekan kerja. 8. Tidak menutup akses informasi dan komunikasi antar unit organisasi. Kelima, nilai loyal. Bermakna bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, yang dapat diwujudkan melalui perilaku. 1. Tidak memprakarsai dan mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 yang memecah belah NKRI, serta yang berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah. 2. Menggunakan lambang negara sesuai peraturan. 3. Menggunakan logo kementerian sesuai peraturan. 4. Tidak merendahkan dan memfitnah Presiden RI, pimpinan, dan sesama ASN serta instansi lain. 5. Tidak membocorkan atau menyebarkan dokumen data dan informasi rahasia negara. 6. Tidak membocorkan atau menyebarkan dokumen data dan informasi yang bukan menjadi wewenangnya. Nilai keenam, adaptif. Setiap ASN harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Perilaku yang dapat dilakukan dengan 1. Menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan organisasi. 2. Mengembangkan dan tidak menghambat proses inovasi dan kreativitas dalam organisasi. 3. Terlibat aktif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 4. Bersedia menjadi agen perubahan. Terakhir, nilai kolaboratif. Memiliki makna bahwa setiap ASN harus membangun kerjasama yang sinergis. Untuk itu, ASN harus 1. Memberi kesempatan yang sama kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas. 2. Memberikan kemudahan bagi pihak lain dalam koordinasi dan kerjasama. 3. Mengutamakan dan memaksimalkan fungsi koordinasi dan kerjasama untuk pencapaian tujuan organisasi. 4. Menerapkan usaha bersama dan semangat gotong royong. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenakan sanksi moral, berupa pernyataan maaf secara lisan dan atau tertulis. Namun, jika pemberian sanksi moral tersebut dianggap tidak cukup, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itulah 7 kode etik dan kode perilaku ASN yang harus dipatuhi kita bersama. Nah, apabila sobat sekalian ada yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, dapat melakukan pelaporan atau pengaduan. Khusus bagi Bapak Ibu pimpinan langsung dan tim dari unit inspektorat, apabila menemukan hal serupa, wajib melaporkan temuan melalui unit yang membidangi SDMA, call center, surat atau email, media sosial, dan website Kemenkop UKM. Mari bersama-sama kita bangun nilai-nilai berakhlak di Kementerian Koperasi dan UKM. Bangga melayani bangsa.